Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur al muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wal bid'ati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syaitan, marilah kita memulai khutbah kali ini dengan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa kita untuk selalu mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah beliau wafat melainkan telah meninggalkan agama ini di atas kesempurnaan, karena tidaklah ada suatu kebaikan pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, telah menunjukkan umatnya kepada hal tersebut, dan tidaklah ada suatu kejelekan pun melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syaitan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Syaitan berkata, demi keagungan-Nya Allah, sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka semua. Dan telah dimaklumi juga bahwa syaitan telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan hingga hari kiamat. Sebagaimana dalam firman-Nya, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Syaitan berkata, wahai Rabbku, maka tangguhkanlah aku hingga hari mereka dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah syaitan meminta untuk dibangkitkan, ditangguhkan kehidupan yang di hari kiamat, melainkan untuk semakin banyak menyesatkan manusia, semakin banyak menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Allah menuju kepada kemaksiatan kepadanya, dan juga untuk menggelincirkan manusia dari jalan-jalan yang lurus menuju kepada jalan-jalan kesesatan. Dan tidaklah ada seorang hamba yang hidup melainkan padanya ada syaitan yang mengajak kepada kesesatan. Ini adalah konsekuensi dari sebuah permusuhan antara syaitan dengan manusia. Sebagaimana yang kita pahami jamaah sekalian, seorang yang memiliki musuh, maka dia tidak akan rela jika musuhnya tersebut berada di atas kebaikan. Akan tetapi dia akan senang, dia akan berusaha untuk bagaimana musuhnya tersebut berada di atas kejelekan. Itu adalah
misi syaitan, yaitu menyesatkan manusia dari kebaikan menuju kepada kejelekan. Dan telah banyak yang kita saksikan jamaah sekalian, dari zaman Nabi Adam diciptakan hingga hari ini, begitu banyak kesatan-kesatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang nampak pada kita. Mulai dari kesyirikan, kesesatan akidah, dan kebid'ahan serta dosa-dosa besar. Maka ketahuilah jamaah sekalian bahwa hal-hal tersebut tidaklah terjadi melainkan disebabkan oleh perbuatan syaitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan syaitan dalam menyesatkan manusia, dia punya banyak jalan-jalan. Jika syaitan tidak mampu menyesatkan manusia dari suatu jalan, maka dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang lain. Dan jika tidak mampu menyesatkan manusia dari suatu makar, maka dia akan datang dari makar yang lain. Ini adalah syaitan, musuh yang nyata jadi bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan hanyalah menyeru kepada pengikut-pengikutnya supaya menjadi penduduk neraka sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan ada 7 tingkatan syaitan dalam menjerat manusia, dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, syaitan akan berusaha memasukkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan akbar, ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misi syaitan yang paling besar. Karena syaitan tahu jamaah sekalian, ketika seorang hamba melakukan kesyirikan akbar kepada Allah, maka akan terhapus amalannya, dia murtad dari agama Islam, dan ketika dia mati di atas kekafiran, kekufuran tersebut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika syaitan tidak mampu pada jalan yang pertama, maka syaitan akan beralih kepada jalan yang kedua, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan asghar. Jika tidak mampu lagi, maka akan beralih kepada jerat yang ketiga, yaitu kebid'ahan, melakukan kebid'ahan, sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perkara agama. Kemudian jika syaitan tidak mampu kepada jerat yang ketiga, maka dia akan beralih kepada jerat yang keempat, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Dan jika syaitan tidak mampu lagi, maka syaitan akan menjerumuskan manusia ke dalam jerat yang kelima, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa kecil. Dan jika syaitan tidak mampu lagi, maka syaitan akan menjerumuskan manusia ke dalam perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci di dalam agama. Dan jika syaitan tidak mampu lagi, maka syaitan punya cara yang terakhir, yaitu membuat manusia banyak lalai di dalam hal-hal yang mubah. Banyak lalai di dalam hal-hal yang mubah. Maka seorang ulama berkata, jika seorang banyak melakukan perkara-perkara mubah, banyak terjerumus ke dalamnya, lalai di dalamnya, maka akan membuat hati seorang hamba itu menjadi lemah. Ketika hati seorang hamba menjadi lemah, maka syaitan akan mengambil alih, akan menyetir hatinya, menyetir seorang hamba tersebut kepada perkara-perkara yang lebih rusak selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hal tersebut, marilah kita untuk jangan merasa aman dari makar syaitan, dan selalulah kita untuk memuhasabah diri kita sampai di mana syaitan, sejauh mana syaitan menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Telah kita mengetahui bahwa syaitan akan terus menyesatkan manusia, maka penting bagi kita jamaah sekalian untuk mengetahui hal-hal yang dapat membantu kita untuk selamat dari makar syaitan. Dan hal tersebut telah disebutkan oleh sebagian ulama, ada 5 yang harus kita tempuh untuk selamat dari makar syaitan. Di antaranya yang pertama adalah terus-menerus di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah hal yang menjadi seorang bisa menyebabkan antara yang mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang kedua adalah terus-menerus berada di atas amalan soleh. Yang ketiga, berkesinambungan atau continue dalam melakukan amalan-amalan soleh. Yang keempat adalah duduk dengan orang-orang yang soleh, dengan teman-teman yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teman adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Jika temannya baik, maka dia akan baik. Dan jika temannya buruk, maka kemungkinan besar dia juga akan menjadi orang yang buruk. Tsumma ilam rahimakallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقيموا الصلاة.